Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan compiler untuk pemrograman bahasa C dan C++. Biasanya atau kebanyakan umumnya orang menggunakan software CodeBlock ya, yang termasuk dalam kategori Integrated Development Environment atau ID ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan software yang memang murni hanya sebagai compiler. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan perangkat minimalis GNU for Windows ya, MinGW, yang di dalamnya terdapat compiler untuk bahasa C ya. Nah, di sini jika dicari menggunakan Google ya, ada di dalam alamat sourceforge.net project MinGW ya, ada di sini. Kemudian ini dapat di download ya. Nanti dia bentuknya merupakan file setup ya. Kita timpa saja. Jadi ini ada MinGW setup, ditimpa ya. Ya, sudah selesai dan tinggal dijalankan ya. Kita lihat hasilnya di D Windows kemudian source ya. Di sini terhadap MinGW setup ya. Ini kita jalankan ya. Kita akan menginstall, jadi kita klik install, kemudian direktori targetnya menggunakan default, tinggal continue. Nah, ini memerlukan koneksi internet ya, jadi jangan lupa harus ada koneksi internet. Ada beberapa pilihan di dalam instalasinya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tentu saja. Ya, ini kita klik continue. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Paling tidak di sini ada yang untuk GCC dan G++, ini berarti harus disertakan ya di Max Installation. Ini ada keterangannya. Kalau saya pilih semuanya saja ya di basic ini saya pilih semuanya. Kalaupun nanti ada yang kurang bisa ditambahkan kembali. Sebenarnya ini yang Fortran tidak terlalu dibutuhkan ya. Kalau tidak dibutuhkan berarti tidak usah diinstal ya, karena sekarang jarang orang yang pakai Fortran. Saya dulu pernah mengalami memprogram menggunakan Fortran ya, siapa tahu pengen mengenang masa lalu ya. Kemudian ya, setelah dipilih ini, kemudian apply changes ya, jadi pilihannya mau diterapkan ya. Kita apply ya. Ditunggu sampai instalasinya sukses dan selesai ya. Tentu saja ini
dibutuhkan koneksi internet ya, karena master sumber-sumber kelengkapannya ada di internet, sementara yang di-download hanya untuk instalasi awal saja. Nah, MinGW ini sengaja saya pilih ya supaya kita dalam belajar melakukan kompilasi atau melakukan compiling menggunakan cara-cara yang saya bilang caranya tradisional gitu ya, tapi akan lebih berkesan dan kita lebih memahami proses yang dikerjakan, sehingga kita akan mencoba menggunakan MinGW ya, walaupun bisa dapat juga mahasiswa atau siapapun menggunakan paket compiler yang tersedia di software CodeBlock ya. Nah, karena ini merupakan compiler murni, sehingga untuk text editornya dibutuhkan program yang lain ya. Sama seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk text editor bisa menggunakan text editor favorit masing-masing ya, sesuai dengan yang utama, sesuai dengan spek komputer yang digunakan. Karena jika speknya tidak sesuai dengan software yang diinstal ya, softwarenya tidak dapat digunakan. Kalau untuk awal-awal dapat menggunakan Notepad++ ya. Kalau yang komputernya speknya bagus, dapat menginstall Visual Studio Code ya. Jadi ini di komputer yang saya gunakan ini ada Notepad++ ya. Kemudian ini ada Visual Studio Code juga ada ya. Prosesnya masih berjalan. Di sini tidak ada indikator masih berapa lama ya. Ya saya kira ditunggu saja. Ini masih download paket. Ini sekarang proses download yang GCC ya. Nah, sambil menunggu untuk perekaman video ini, saya menggunakan perangkat namanya Focoscreen ya. Focoscreen ini terdapat pada sistem operasi Linux juga ada, pada sistem operasi Microsoft Windows juga ada ya, sehingga dapat digunakan. Tapi kayaknya kalau untuk yang menggunakan sistem operasi Mac sepertinya belum ada ya untuk Focoscreen ini. Focoscreen ini versi terbaru sudah berubah nama menjadi Focoscreen NG ya. Jadi kalau diunduh di internet ketemunya Focoscreen NG. Memang ada banyak pilihan ketika kita melakukan perekaman layar ya. Misalkan ada Camtasia, ada Bandicam, ada Screen Recorder mungkin ya, terus ada Screen-O-Matic kalau tidak salah ya. Ya nanti bisa dicoba-coba mana yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya menggunakan Focoscreen berawalnya karena dari
Debian Linux. Ya, di dalam Debian Linux yang sudah tersedia di dalam paketannya adalah focus screen, ya, sehingga sampai sekarang ya menggunakan focus screen, dan ini focus screen yang dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows 10. Ya, ternyata proses download paketnya masih berjalan. Jadi kita ya tidak ada jalan lain ya kecuali menunggu proses ini sampai selesai. Nah, setelah instalasi nanti yang perlu dilakukan adalah mengatur path. Ya. Bisa dikatakan kalau anak-anak zaman sekarang belum begitu terbiasa dengan istilah path, ya, karena umumnya sudah disediakan setting path di Microsoft Windows, dan dengan grafis memang path ini agak kurang dibutuhkan, ya. Nah, tapi karena kita menggunakan compilernya di konsol, ya, di dalam layar hitam putih, maka di situ terasa bahwa mengatur path ini menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Apalagi kalau pada komputer zaman dulu, ya, memang tidak ada pilihan lain kecuali memang harus banyak bermain-main dengan path ini. Path ini tidak hanya ada di Windows, ya, di dalam sistem operasi Linux itu juga sama, ya, dikenal ada environment variable namanya path, ya. Mungkin sambil menunggu kita coba buka di sini, ya. Kalau saya tulis set, ya, ya, di sini ada path, ya. Ya, ini ada path, ya, path sama dengan C.2 backslash Windows System dan seterusnya, ya. Nah, nilai path ini yang nanti akan ditambahkan dengan direktori di mana min.gw ini diinstal, ya, supaya nanti compilernya dapat dijalankan dari tempat manapun, ya. Ya, ini prosesnya masih berjalan terus. Tidak ada indikasi masih berapa lama, ya, terpaksa ditunggu saja. Rasa-rasanya sih ini sudah menggunakan internet dengan kecepatan yang lumayan, ya, tapi ternyata masih butuh waktu yang terasa lama juga. Ya, untuk text editor ini saya menggunakan, karena untuk contoh yang simple, ya, jadi saya menggunakan Notepad++, ya, dan sudah disediakan source code untuk mencoba, ya. Jadi ini ada program ini untuk menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap, ya. Yang disimpan di dalam folder di drive D Twijim kuliah dasar-dasar pemrograman coding, ya. Di situ ada source code-nya, ya. Nah,
di min.gw ini dia tergantung pilihan tadi ya, tapi kita memang sudah memilih untuk mengaktifkan compiler C dan C++, ya, sehingga mudah-mudahan setelah proses instalasi ini maka compiler C dan C++-nya dapat digunakan untuk belajar pemrograman menggunakan bahasa C dan C++. Ya, ini berarti sudah selesai. Ya, kita close. Ya. Nah, kemudian mencoba hasilnya seperti apa? Ya. Kalau misalkan kita langsung di sini GCC. Ya. Kalau GCC version. Ya. Kalau misalkan ternyata sudah keluar versinya, ya berarti kita tidak perlu mengatur path, ya. Supaya lebih yakin, kita nanti coba ya. Sekarang kalau G++, ini versinya, ya jadi sudah ada compiler untuk GCC dan G++. Nah, sekarang kita coba pindah ke direktori program C-nya ya. Jadi ada di drive D, saya pindah ke drive D, cd D.2, kemudian pindah ke direktori kerjanya, Twitching, kuliah, dasar-dasar pemrograman, kemudian di sini ada coding. Kita coba perbesar dulu biar lebih terlihat tulisannya. Ya, ini mungkin lebih terlihat ya. Ya, di sini ada file bahasa C ya. Ada file namanya ganjil asli ya. Ini masih dalam bahasa C, kemudian supaya dapat dieksekusi oleh komputer maka kita lakukan proses compiling. Jadi GCC, nama filenya ganjil asli.c. Ya, kita lihat. Ya, di sini ada a.exe. Jadi yang tadinya adalah ganjil asli ya, ganjil asli.c, ini setelah dikompil menjadi a.exe. Ya, kita masih mencari yang gampangnya saja ya. Nah, kemudian menjalankannya berarti enter. Ya, diminta mungkin ini saya hapus layar dulu ya supaya lebih enak melihatnya. Masukkan satu bilangan, misalkan 46, nomor motornya Valentino Rossi ya. 46 adalah bilangan genap ya. Kemudian 17 adalah bilangan ganjil ya. Kita lihat dulu path-nya apakah sudah berubah. Mungkin sudah dirubah oleh sistemnya. Kita lihat. Ya, nggak apa-apa, berarti ya dengan demikian compilernya sudah dapat digunakan ya. Jadi program yang tadinya dalam bahasa C ya, kemudian
bahasa C ini, jadi ini adalah dalam bahasa manusia menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian setelah di compiling ini menjadi perintah yang dimengerti oleh komputer, ya. Nah, perintah ini dimengerti oleh komputer tetapi tidak dimengerti oleh manusia. Ini kan perintahnya nggak jelas, ya. Nah, tapi ketika dijalankan karena dimengerti oleh komputer, ya komputer tahu maksudnya, ya. 50 bilangan genap, ya. Ya, nah dengan demikian berarti GCC dan G++ compilernya sudah dapat digunakan dengan cara yang kalau saya mengatakan cara tradisional, tapi ini lebih terasa buat kita yang sedang belajar programming. Ya, demikian tadi instalasi software yang dibutuhkan untuk memprogram menggunakan bahasa C atau C++ dengan software MinGW, ya, minimalis GNU for Windows, ya, yang hanya berfungsi sebagai compiler, ya, sehingga untuk text editornya menggunakan software yang lain, ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sampai bertemu kembali di lain cerita.